dia akan gerak sendiri, akan ngangkat sendiri guys lengannya guys. Lihat guys. Tuh. Ini naik sendiri karena tertarik oleh getaran listrik tadi guys. Jadi bukan sengaja ditarik ke atas, bukan guys. Guys, aku mendengar ada penderita stroke minta diterapi listrik guys. Ayo kita samperin guys. Oke guys, sekarang saya sudah sampai di tempat atau di rumah pasien yang akan saya terapi. Beliau namanya Pak Joko. Ayo kita langsung masuk yuk. Let's go. Oke guys, karena saya mau masuk rumah, jadi sepatu saya copot dulu guys. Oke? Keras guys. Keras guys. Oke, kita langsung masuk. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya Pak? Ya, kenapa? Oke guys, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah Pak Joko dan kita langsung akan terapi beliau, terapi listrik ya. Dan beliau ini sakit stroke sudah sekitar 2 tahun dan kita akan bantu untuk terapi listrik dan kita doakan bersama-sama semoga beliau segera sembuh. Oke guys, bagaimana tata cara atau mekanismenya dalam terapi listrik? Terus titik-titik mana saja? Ikuti terus saya guys. Oke guys. Oke guys, sekarang kita akan mulai terapi Pak Joko ya, terapi listrik ini. Jadi terapi listrik ini adalah terapi listrik asli ya guys ya. Jadi hanya bisa dilakukan oleh profesional atau sudah terlatih. Listrik ini kita buat seperti sendal supaya buat pasien itu nyaman guys. Gitu. Karena kalau tidak dibuat seperti sendal, contohnya bisa aja langsung kabel, cuman kan pasien nanti takut dan juga pasien itu merasa tidak takut gitu guys. Oke guys, jadi di dalam unsur listrik itu ada 2 unsur utama guys. Yang pertama getaran, yang kedua adalah sengatan. Nah, yang kita pakai untuk terapi ini adalah getarannya guys. Sengatannya kita saring di tubuh saya, kemudian kita alirkan ke pasien berupa getaran. Nah, getaran itu kita manfaatkan untuk pengobatan guys. Nah, pengobatan-pengobatannya itu diantara untuk mengobati sakit-sakit yang berkaitan dengan otot, syaraf, darah, dan penyumbatan-penyumbatan guys. Karena dengan stimulus-stimulus getaran listrik itu, otot ataupun syaraf yang sudah mati kita hidupkan kembali guys. Ini adalah sendal terapinya guys. Ini sendal terapinya tidak ada komponen apa-apa guys. Ini plat yang saya injak. Ini plat yang pasien injak guys. Plat yang saya injak adalah positif. Yang pasien injak adalah negatif. Ini jika dibuka tidak ada apa-apanya guys. Tuh guys. Tuh. Jadi langsung listrik, tidak ada komponen apa-apa. Oleh karena itu, hal ini hanya bisa dilakukan oleh yang sudah terlatih ya guys. Pertama kali adalah kita mulai dengan tangan guys. Kita mulai dengan tangan kanan begini, kita alirkan listrik. Jadi yang saya injak di dalam sandal itu adalah plat untuk yang positif, kemudian yang diinjak oleh pasien adalah plat negatif guys. Jadi positif dan negatif itu ketika digabungkan akan mengalirkan suatu getaran guys. Tapi kalau yang tidak terlatih bisa menghasilkan sengatan dan berbahaya. Oke guys. Oke guys, untuk titik-titik di tangan guys, itu telapak tangan sini ini banyak sekali saraf-saraf ya. Jadi kita pegang semuanya, contohnya begini nih, jarinya. Kemudian semuanya satu persatu gitu ya. Jarinya kita pegang guys. Nah, dia akan gerak sendiri guys, karena saraf ini ketarik oleh getaran listrik tadi guys. Kemudian setelah di bagian telapak tangan sini, kita lari ke sini guys, bagian sini guys. Di sini juga merupakan titik saraf guys. Jadi kalau kita berikan aliran listrik, dia akan gerak sendiri guys. Udah lihat guys. Kemudian di tricep guys, tricep ya. Ini tricep ini juga bagian dari titik saraf guys. Dia akan gerak sendiri kalau kita berikan aliran listrik guys. Nah, setelah bagian tangan sini guys, mulai dari jari, kemudian lengan, kemudian tricep sini, kita akan lari ke leher guys. Oke guys, kita langsung lari ke leher guys. Sini guys, leher sini, dia akan gerak sendiri, akan ngangkat sendiri guys lengannya guys. Lihat guys. Tuh. Ini naik sendiri karena tertarik oleh getaran listrik tadi guys. Jadi bukan sengaja ditarik ke atas, bukan guys. Jadi untuk leher ini, dia mencakup ke jantung, ke paru-paru, kemudian ke tulang belikat sini guys. Kemudian kalau teman-teman contohnya salah bantal gitu ya, itu bisa juga ditaruh di leher sini guys. Itu langsung enakan guys. Apalagi sampai bunyi peletuk gitu guys. Kita ke bagian kepala guys. Untuk bagian kepala kita bisa pegang, diantaranya adalah pipi. Pipi ini adalah untuk sakit gigi guys.
Kemudian kuping, telinga. Karena di daun telinga ini banyak syaraf, guys. Banyak syaraf yang terhubung ke jaringan tubuh. Jadi ini adalah bagian dari titik yang kita pegang ketika terapi listrik, guys. Kemudian di sini, guys, nih, di sini, guys. Di sini ya, ini apa namanya? Ya, di sini begini. Nah, ini adalah untuk mata, guys. Jadi kalau untuk sakit mata, contohnya sakit mata biasa, kemudian minus, silinder, plus, nah itu katarak ya, itu bisa kita terapi di sini, ya, itu guys. Kemudian untuk migrain, untuk pusing, dan sakit kepala gitu ya, itu kita bisa terapi di sini, guys. Di kening sini, guys. Kita akan contohnya, kita akan contohkan, guys. Ini adalah untuk saraf mata, guys. Jadi ketika kita pegang di bagian titik ini, guys, jadi pasien akan merasakan di mata itu seperti ada kelip-kelip lampu disco, guys. Nah, ini adalah untuk sakit-sakit yang berkaitan dengan mata, guys. Kemudian sakit yang berkaitan dengan gigi, guys. Sini, guys, lihat, guys. Nah, ini bibir akan tertarik sendiri, guys. Nah, ya bibir akan tertarik sendiri, guys. Oke. Kemudian daun telinga, guys. Nah, ini banyak jaringan syaraf yang terhubung, guys. Makanya ini bagian dari titik yang kita pegang ketika kita terapi listrik, guys. Kemudian ini, guys, kepala, guys, kening, guys. Ini untuk migrain, sakit kepala, kemudian apapun lah yang berkaitan dengan sakit kepala. Nah, ini, guys. Ini sama juga, guys. Ketika dipegang di bagian titik ini, guys, pasien akan merasakan di matanya itu kelap-kelip gitu, guys. Oke, guys, akhirnya selesai sudah terapi saya untuk Pak Joko. Jadi kita mulai dari menterapi bagian titik-titik tangan, kemudian leher. Di leher itu ada 2 titik ya. Yang pertama untuk titik leher belakang sini, guys. Kemudian di sini, guys. Nah, di sini itu jaringannya untuk ke jantung, paru-paru, dan berkaitan dengan dada, guys. Kemudian tadi ke kepala ya. Tadi sudah saya jelaskan. Di pipi, di kening, di pinggir mata sini, guys. Kemudian sama di daun telinga, guys. Nah, kenapa tidak ada di titik-titik lain, guys? Bisa aja di titik-titik lain, guys. Contohnya kayak di belakang atau di kaki. Cuman kalau yang kita pegang adalah bukan di titik utama, itu akan percuma, guys. Jadi tidak tepat sasaran, guys. Jadi yang kita pegang itu adalah bagian-bagian yang tepat sasaran, guys. Kurang lebih seperti itu, guys. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin kita bisa nge-vlog di kuliner atau di tempat-tempat wisata atau di hal-hal yang menarik lainnya, guys. Untuk Pak Joko sendiri, kita doakan supaya beliau cepat sembuh, diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkah dan melimpah, bisa haji ke Mekah, umrah ke Madinah, pulang beli sawah dan mobil mewah, dan kelak masuk jannah. Amin, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.